Nah itu Wujud yang datang ternyata ketawa-ketawa gitu. ketawa-ketawa. Pasti nih, tuh saya merinding lagi. Nah di situ saya benar-benar terkejut. Saya nyampe gini kan, astagfirullahaladzim, kok sia kata saya. Nying sinan we aing kok tes sia lain ngawujud atuh goblok. Terus saya datang lagi ke guru saya habis maghrib. Pak, saya udah siap. Mau di apapun juga saya siap. Mau ditumbalkan saya juga siap. Ntar setelah itu masuk kamu kan udah mulai berbagai fase gitu kan. Ya. Bahkan yang lain udah kelewatan sama kamu katanya. Nanti saya utus kamu bertapa, meditasilah di hutan sendirian. Sendirian kata saya. Ya iyalah kan kamu nantangin terus. Iya saya berani. Sia gening go ngahalangan paniatan aing gitu. Ternyata iya meureun disebutna Kunti. Mukanya jelek banget, Pak. Matanya ke dalam. Hitam. Ininya tuh serem banget. Ada taring-taringnya. Ketawa pun serem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Malam Mencekam, kami doakan semoga kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan semua urusan kita diberikan kelancaran, diberikan kesehatan, dan semua berjalan seperti apa yang kita harapkan. Kembali di sini tidak bosan saya selalu mengingatkan bahwa channel Malam Mencekam itu selalu rutin upload di setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Sabtu. Jamnya tepat di jam 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi jangan lupa untuk catat hari dan jamnya supaya Anda tidak ketinggalan dengan video-video yang akan kita sajikan. Oke, seperti biasa malam hari ini saya masih berada di seputaran kota Ciamis. Kota yang meninggalkan banyak cerita-cerita yang mistis dan cukup mencekam. Dan kali ini di sebelah kiri saya sudah hadir seorang narasumber yaitu Bapak Yadi Suyadi, betul ya? Suhayadi. Yadi Suhayadi, di mana beliau sendiri yang mengalami kejadian-kejadian yang beliau akan kisahkan. Bagaimana kisahnya? Anda jangan kemana-mana, saya akan berbincang dulu dengan Kang Yadi. Assalamualaikum Kang Yadi. Waalaikumsalam. Iya, gimana sehat nih Kang Yadi ya? Alhamdulillah sehat. Keluarga sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Nah, Kang Yadi, di kisah kali ini kira-kira benang merahnya apa nih Kang Yadi yang mau disampaikan? Benang merahnya ya saya bertemu dengan berbagai macam sosok astral. Sosok astral ya. Bahkan saya menantangnya untuk beradu ilmu lah. Beradu ilmu. Dan itu terjadi juga. Terjadi ya. Sampai melakukan itulah. Melakukan tanda itu ya, kutip, tanda kutip dengan sosok makhluk astral itu. Makhluk astral tersebut. Siluman ular. Berarti sosoknya cantik Wow, mungkin ya. cantik banget, Pak. Cantik banget ya. Banget. Manusia juga kalah. Saya jadi penasaran juga nih. Tapi jangan diceritain dulu kayak dia, nanti kita akan lanjut. Siap. Sobat TMM, Anda santai, siapkan kopi Anda karena ini ceritanya akan seru nih. Kita akan segera kembali, tetap di Malam Mencekam. Baik Sobat TMM sekalian,
saya juga sudah nggak sabar nih. Bagaimana kisah yang sangat seru yang akan dikisahkan oleh Kang Yadi? Kita langsung dengan Kang Yadi. Kang Yadi, jadi kisah awal ceritanya seperti apa nih Kang Yadi? Awal kisahnya itu saya kan sering lah ke sana kemari berguru, Pak. Berguru ya. Berguru cari ilmu kedugalan, cari ilmu pingin tahu apa sih makhluk astral itu, apa sih yang disebut dedemit, apa itu yang disebut jurig. Jadi ada rasa penasaran ya, saya. keingin tahuannya Iya, tinggi keingin ya. tahuan. Selama itu saya kan berilmu luar cangkang, semacam silat seperti itulah, karate, boxer juga. Nah saya penasaran apa sih yang dinamakan ilmu gaib itu. Padahal yang gaib itu kan ada maha gaib, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Bahkan yang gaibnya pun pasti banyak kata saya. Betul. Makanya saya ada perguruan Al Hikmah di sekitaran sinilah, sekitaran Ciamis. Saya berguru ke situ. Ya alhamdulillah setelah menjalani beberapa fase latihan-latihan, akhirnya saya mungkin di perguruan itu saya dinomorsatukan. Karena kemampuan saya kayaknya, menurut rekan-rekan seperguruan. Iya. Setiap saya tampil di perguruan itu pasti heboh pada gini. Wah ini Ayadi nih, Ayadi turun pasti rame. Nah di situ sekitar dari awal saya berguru ada 1 bulan. Itu di tahun berapa tuh? Tahun 2002. 2002 ya. Tahun 2002 Maret ya. Maret. 2002 Maret. Di situ berguru melalui tahap kelas-kelas gitu kan. Akhirnya saya mencapai ke titik puncak, bukannya menyombongkan diri yang udah lama bisa saya lewatin karena pingin hati saya pingin tahu apa sih yang ilmu gaib. Saya pingin melihat sosok-sosok makhluk gaib, makhluk astral. Karena ada sebagian orang, bahkan ada sebagian guru, kalau kamu udah bisa melihat makhluk gaib, berarti kamu juga makhluk gaib katanya. Gitu Kalau ya. kamu pengen lihat jurig, berarti kamu juga jurig katanya. Gituin. Itu kata guru ya. Kata guru. Nah, dari situlah masih tetap penasaran. Makanya ada suatu lapad gitulah sambil halus. Beberapa malam, tiap jam malam tertentu saya harus wirid ya, meditasi yang dinamakan 7 sumur. Udah saya lakonin. Banyak itu godaan-godaan makhluk masuk astral. Tapi maaf ya, pakai bahasa Sunda ya Pak ya. Iya. Waktu saya lagi mandi di 7 sumur itu, pas tepat jam 12 malam, pas saya gini Pak, sambil baca-baca doa-doa tertentu lah di situ pas gini. Apa itu yang hitam itu? Apakah pohon? Apakah apa itu? Pas saya yang kedua kali, kok masih ada? Saya gini muka, kok masih ada? Pas gini penasaran saya lihat, maneh nyingsinan aing gitu kan, aing malsieun ku maneh. Sosok apa tuh? Sepertinya itu bangsa jin, entah genderuwo itu, mungkin sosok genderuwo yang banyak beredaran, pasti yang soalnya kan berbulu hitam. Kirain ada saya di hadapan. Kirain saya pohon, kan di situ ada pohon pisang manggala yang hitam itu, kirain itu pohon pisang, ternyata kan ada 2 kakinya. Liatin saya mungkin ngapain itu manusia mandi tengah malam gitu, sambil baca-baca doa-doa tertentu, mungkin apakah manggil saya, apakah gimana, mungkin kata makhluk itu. Saya mah tantangin, Malah ditantang sama saya mah, pengen tahu sih sempurnanya dia sama saya lebih sempurna siapa gitu. Iya. Karena saya udah punya bahan kan dari ilmu gitu, dari pembelajaran ilmu Al-Hikmah gitu. Nah setelah itu kan dia langsung hilang juga. Berarti kamu kalah sama saya. Baru digituin aja, ditentang sama saya, kamu udah menghilang. Cemen lu digituin. Wah kawani maneh malah cara. Kalah we ngaran genderuwo, kalah we ngaran jin. Anggar ke urang eleh, pirage urang mandi gitu. Langsung hilang. Nah setelah itu mungkin lulus saya dari situ kan. Dari baru beberapa sumur itu
udah lulus tuh. Nah di sini yang di belakang kan ada sumur sawah di sini. Nah di situ mah sosok apa harimau. Nah di sini nih yang sekarang jadi pabrik gede banget di sini Pak. Nggak takut saya mah, silakan aja kalau mau makan, saya juga punya harimau gitu, beradu saja sama harimau saya, digituin di sini. Akhirnya dia melewat, berarti saya lulus gitu kan. Terus yang di sana depan rumah juga Curug, di sana ada sosok makhluk astral yang dinamakan kata orang-orang itu nenek timu. Nenek timu. Nini timu. Wah, orang-orang sini mah banyak yang tahu sosok Nini timu. Dia petalukan kakek saya. Takutnya sama kakek saya Nini timu itu. Bahkan kalau masyarakat di sini katanya kalau udah ada keturunan dari kakek saya, ada yang kesurupan, tahu itunya cucunya kakek, udah sadar, udah dia kabur. Wah, saya takut. Ada cucunya pacaring, udah saya keluar gitu. Banyak kejadian-kejadian di sini. Makanya saya semakin bergebu-gebu, wah berarti saya udah lulus di situ kan. Yeah. Nah, sekian hari-hari ke depannya lagi kan tiap malam Jumat saya latihan situ. Sebelum ada saya di situ latihan, pada diem. Nah setelah saya hadir, wah ada Ayadi lagi. Nah di situ saya baru bertingkah lagi kayak Sun Gukong. Naik-naik ke dahan-dahan itu tapi nggak patah gitu. Mungkin ngilmu hikmah itu di situ. Yeah. Kalau bahasa itunya pamonyet mungkin Pak, di situ pamonyet. Nah seru-seru di situ saya masih penasaran juga, ngomong sama guru saya, Pak maaf, gimana sih caranya? Saya pengen yang lebih bagus, pengen yang lebih ekstrim. Bahkan kalau boleh diizinin, saya pengen nantangin Raja Jin lah sekalian. Saya nggak takut, apa sih jin ifrit, jin apa itu saya tantangin. Silahkan bacakan ini doanya. Tapi kamu jangan di sini. Kamu harus mengikuti ritual-ritual tertentu. Ada syarat. Saya siap. Dikasih doa-doa seperti itulah. Itu kan rahasia juga ya Pak ya, maaf ya. Iya. Rahasia doa-doa di Al-Quran juga banyak lah, di surat-surat. Ada saya amalkan dengan hitungan-hitungan tertentu tiap malam selama 40 balikan tiap malam, sambil sholat sambil gitu. Alhamdulillah dites sama guru saya lulus. Saya masih penasaran juga, saya pengen menghadirkan yang namanya Raja Jin. Maaf Bangsa Jin nih saya sebut-sebut. Iya. Saya tantangin juga lah. Terus kata guru saya, bacalah surat jin katanya. Saya harus di mana bacanya? Kalau nggak takut ya udah di masjid aja. Akhirnya saya di masjid. Nah dari situ mah saya KO Pak. Baru beberapa tamatan surat jin, yang namanya masjid di saya kan gede masjid. Kayak gempa Pak. Sebelum datang gempa angin. Kok belum juga ini kan saya lagi ngaji padahal di masjid. Kok berasa gempa, angin gemuruh gede banget masuk ke masjid. Nah di situ saya batal. Ampun. Batal saya Pak. Terus terang saya KO di situ mah. Ada rasa takut manusiawi saya. Yeah. Belum melihat sosok Raja Jin seperti apa kan. Kan ada orang bilang kalau kamu pengen nemuin Raja Jin baca surat jin ini, nanti yang hadirnya itu Raja Jin Syekh Yusuf Al-Baghdadi yang datangnya. Itu Raja Jin katanya dari kalangan muslim. Mungkin karena dia mah ilmunya udah tingkatan apalah, dia udah ribuan tahun. Nah saya di situ taluk sama dia mah. Ngomong lagi ke guru saya, Pak maaf, saya terus terang kalah sama jin yang di masjid. Terus kamunya pinginnya gimana? Dikasih ini, udah. Ini ngobrol sama guru ya? Sama guru. Pingin yang inilah, jangan yang itu, saya mah takut gitu. Ada jipernya saya, ada ketakutan. Karena mungkin di masjid itu muji muslim, mungkin
wah mungkin kamu ini di masjid aja berani-beraninya manggil saya mungkin, kata Bang Sajin itu. Udah saya pengen nalukin jin ini aja lah, jin kafir gitu. Kalau jin kafir saya berani sama jin kafir. Akhirnya saya melalui lelaku akhirnya suruh di kolam pinggir sungai, bacakan doa ini kamu kan udah menguasai doa ini. Lokasi kolamnya itu di mana? Di dekat rumah saya kan, tempat saya mau angker-angker Pak. Di sini di bawah saya ke air sambil baca doa sama teman-teman juga, sambil naikin tingkatan sama teman-teman. Akhirnya di air saya baca doa sambil gini ke pancang, ke patok ya, patok kolam. Nah di situ kolam gini semua goyang, ini udah dimasukin. Terus saya nanya habis itu, Pak gimana kok nggak kelihatan makhluk jin itu? Nah itu udah masuk ilmu. Ntar setelah itu masuk, kamu kan udah mulai berbagai fase gitu kan, bahkan yang lain udah kelewatan sama kamu katanya. Nanti saya utus kamu bertapa, meditasilah di hutan sendirian kata saya. Ya iyalah kan kamu nantangin terus. Iya saya berani, nyawa saya taruhannya kata saya gitu. Walaupun saya harus mati saya berani nanggungnya. Akhirnya setelah itu di lain waktu 2 minggu ke depannya ya Pak, 2 minggu ke depannya saya ngomong sama rekan-rekan, pamitan dulu, ini saya mau melakukan ritual, mau bertapa 3 hari 3 malam sambil puasa. Pas hari lahir saya katakan Rebo Pon, Kamis Wage, Jumat Kliwon, disitulah saya izin sama rekan-rekan, minta doa restunya sama rekan-rekan, terus sama guru, orang tua juga saya minta itunya. Terus saya datang lagi ke guru saya habis maghrib, Pak saya udah siap, mau di apapun juga saya siap, mau ditumbalkan saya juga siap, kata saya ke guru. Kamu nggak bakalan kena kalau ditumbal. Kok nggak bakalan kena? Kan kamu lahirnya hari Rabu itu gitu. Kamu susah ditumbal. Kok susah? Tapi menurut berita cerita, kalau hari Rabu itu gampang ditumbalkan, gampang numbalkan, gampang motong, gampang dipotong gitu. Ya ngawadalkeun kalau bahasa Sundanya. Saya siap lah. Kalau ada yang berani mah. Waktu itu usia berapa tuh? 2000, tahun 2000 saya lulus STM 18 20-an, 20 tahun. Usia 20 tahun. Mungkin itu pas fase kan, kalau di usia kan 20, 25, 30, 35, 40 gitu kan. Per 5 tahun menurut pengetahuan saya itu fase-fase goyangnya masalah perilmuan kata saya. Salah situ karena guru saya mungkin terpancing juga karena kemauan saya, karena saya super nekat. Saya mah siap walaupun diparabkeun ke bangsa jin juga gitu. Ke bangsa dedemit nu mana wae siap. Da moal beukeun gitu kan. Kalau bahasa Sundanya moal beukeun lah gitu. Wani lah gitu. Da kakek saya kan orang ini juga dari, maafnya jadi ituin kakek dulu ya. Kakek saya dari garis keturunan pendekar juga. Terus orang-orang pintar juga kakek saya dari garis bapak di Karawang, dari Banten itu kakek saya. Kalau ibu dari Karangkamulian asli Ciumanara dari situ. Mungkin wah ya mah benar-benar mungkin dari dua wilayah Karangkamulian, Karawang disatukan, jadilah mungkin seperti ini. Orangnya nekat seperti saya. Nah setelah itu saya belum diberangkatkan, saya lelaku dulu di baiat dulu setelah maghrib. Nah setelah maghrib sholat isya di baiat lagi, setelah isya baca juga ilmu-ilmu yang dikasih sama guru sama kawan-kawan di situ, kawan-kawan al-hikmah, mungkin ngebentengin diri saya. Berapa orang tuh kawan-kawannya? Banyak lah, kurang lebih ada 30-an seangkatan saya, kan saya angkatan kedua. Bahkan senior-senior saya juga merestui, karena kagum lah saya mau berani orangnya, mungkin kata mereka. Emang beranilah Pak, nggak takut sama yang gituan mah. Disebut sombong mungkin
Ada sifat sombong saya pasti ada, karena saya mau orangnya sombong Pak. Dalam artian sombong itu saya berani nantang yang gitulah, nantang bangsa jin, jurig, dedemit, saya mau tantangin. Kalau berani sama saya gitu. Menurut peribahasa tidak akan ada manusia yang dimakan sama jin, tidak akan ada manusia yang dimakan sama setan, sama genderuwo, sama dedemit, tidak akan. Soalnya saya belum pernah melihat. Kalaupun iya mereka itu makhluk-makhluk gaib yang jahat, kalau mau makan saya habiskan, jangan disisakan. Kalau disisakan itu pasti sisa binatang, bukan dimakan sama jin, bukan dimakan sama makhluk astral. Menurut pandangan saya, makanya udahlah, ini udah terlalu nekat orang ini, kata Kang Yadi mah udah terlalu nekat. Akhirnya di situ saya harus berangkat. Kemana? Ya udah ke sana Gunung Ranji. Jalan mana? Ya jalan kaki, kata guru saya. Berani nggak? Berani, saya mah udah nekat, udah bulat keyakinan saya. Mau kemanapun saya diutus saya siap. Akhirnya berangkat dari situ, saya jalan kaki lewat sini, lewat belakang sini. Menuju Gunung Ranji. Gunung Ranji. Gunung Ranji. Jalan kaki dari sini. Nah mulai dari sini nih. Masih ingat saya ada yang namanya burung kelong wiwiw. Tahu Bapak kelong wiwiw? Yang bunyi wiwiw yang gitu. Iya. Yang gitu. Dari sini kata saya, kata bahasa Sunda ya, nggak apa-apa ya. Sok sia nyingsinan aing geus teu sieun ku sia. Mun wani sia sok bungkeulekan, berupa naon wae sia sok bungkeulekan ka aing. Lamun sia wani ka aing, lamun teu sok we tuturkeun aing, jajapkeun aing ka Gunung Ranji, gitu kan. Iya. Akhirnya nyampe sini belakang, ke situ jalan, ngikutin terus dia. Mungkin ngawal perjalanan saya. Mungkin dengan bangsa-bangsa dedemit mungkin ngikutin saya. Karena kesombongan saya, dia tetap menggoda saya. Jangan sampai nyampe ke sana. Mungkin udah aja cut di situ. Karena saya udah halangi, udah goda, udah dikasih bumbu-bumbu serem mungkin sama bangsa iblis, bangsa dedemit, bangsa jurig. Sok dah saya mau masieun, kata saya. Gak akan takut kan, di sini juga angker juga jembatan ini nih, jembatan di belakang. Di jembatan Cipeundeuy juga angker. Sok dedemit nu kumaha wae, kata saya. Aing masieun, sok bila perlu ngabungkeuleuk ngawujud. Datullah sirullah wujudullah, sok wujudkeun ku Allah, ku Gusti Nu Maha Kawasa, wujudkeun nu kumaha nu disebut dedemit teh. Abi kan belum yakin dedemit teh kaos kumaha. Iya. Can kan katingali genderuwo wungkul. Anu namina kunti, pocong, acan can pasangrok jeung abinya. Belum ketemu secara wujudiahna. Akhirnya ke situ ya ketemulah saya sama manusia. Sama orang sana, orang gunung. Yang namanya si Pampam itu suka ngambilin apa? Suka ngambilin kayu bakar untuk dijual-jualin. Dia nanya, soalnya udah tercium bau aroma dia kan. Aduh, ini ada si Pampam, katanya, ada teman gitu. Kata Pam, mau kemana Eng? Ke gunung. Ini malam-malam ke gunung mau ngapain? Lah jalan-jalan aja gitu katanya. Oh iya, silakan aja jalan. Nggak takut itu ada suara kelong wiwiw? Takut kenapa? Kalau ada mas saya lempar aja pakai batu, katanya. Kalau ketemu sama yang namanya kelong wiwiw itu burung, ya udah silakan aja, saya mau ke sini, belok kanan. Kamu kemana? Terus ngikutin ini Sungai Cipeundeuy, kata saya. Nggak takut? Tuh, nggak takut, saya mah digituin. Akhirnya saya ke sana jalan, godaan banyak Pak, tapi belum sempat lihat sosoknya. Bentuk apa tuh godaannya, seperti apa? Yang ketawa ketiwi. Jelas suaranya. Jelas, yang namanya mungkin setelah saya mengalami itu, ternyata itu yang namanya kuntilanak, yang namanya harimau jadi-jadian mungkin itu di situ. Yang suara hauman mungkin ngikutin saya terus, yang cekikik ngegoda saya biar nggak jadi ke sana, karena di sana kan tempat karomah. Saya mau mencari jati diri saya di sana. Akhirnya terus ke situ
nyampe ke ujung sungai ini, oke, Sungai Cipendei. Saya naik ke perbukitan juga. Nah di situ ada juga yang apa sih yang namanya, yang seling ke kaki itu. Kalau di sini bahasanya suriwet, yang kayak kelinci, yang ya seperti binatang apa ya, suriwet itu menghalangi jalan saya berjalan. Kamu ngapain sih halang-halangin saya terus? Saya tendang, mati lo, tahu rasa lo, gituin. Akhirnya hilang lagi. Dah itu kan bangsa jin mungkin ya. Saya terus jalan. Nah di situ ada ketemu lagi turunan ke kolam-kolam lagi, ke hulu sungai. Nah di situ saya ini Pak, bulu kuduk. Ini mah berasa tebal banget ini. Wah, hampir-hampiran di situ saya batal. Hampir saya mau balik lagi. Jalan pun berat. Tuh, ini juga sekarang saya merinding juga. Sekarang merinding. Merinding ya. Mau jalan tuh. Mau jalan berat. Soalnya itu ada air terjun, hulu sungai, hulu selokan di situ. Ada batu. Ada jarak 15 meteran lah. Saya ke sosok itu. Aduh itu apa gitu kan. Hitam. Cuma ada putih-putih. Apakah batu atau apa makhluk apakah apa gitu kan. Di sana saya langkah pun jadi agak berat. Ini langkah demi langkah berat ini nih. Ini lutut udah mulai gemeteran saya Pak. Pokoknya udah berat mau melangkah. Karena saya udah yakin, udah bulat tekad, saya harus ke sana, ke gunung. Saya yang tadinya sombong, nah di situ mulai jiper saya. Mulai ngedon mental saya. Diujinya, aduh ya. Aing kata bahasa Sunda, aing kakara ya. Menang karuas, menang kakeung di dieu. Dina hulu sungai gitu. Di situ ada itunya. Kan saya orang sombong gitu kan. Kan saya orang sombong, masa takut sama yang gituan lah. Akhirnya saya diberanikan. Udah ada jarak 2 meter ke yang sosok itu. Kirain teh apa. Ternyata disitulah saya pertama kali menemukan yang dinama, mungkin itu kuntilanak. Yang dinamakan kuntilanak itulah mungkin menurut saya. Tapi nggak tahu menurut orang lain kayak apa. Bentuk muka kuntilanak kayak apa, baunya juga kayak apa. Saya mah udah merasakan baunya kuntilanak semerawut Pak. Bau anyir, bau sawo mateng, bau bangke, campur aduk di situ. Ini udah banyak apa tuh merinding. Apa ya yang hewan kecil-kecil atau apa? Kalau bahasa Sunda rametuk. Rametuk. Udah berkeliaran di sini. Wah, ini gawat, ini saya hampir-hampiran ngedon. Akhirnya saya memberanikan diri. Ternyata pas ini makhluk. Orang gila apa? Manusia apa? Jin apa? Iblis apa? Apakah ini yang dinamakan kuntilanak gitu? Akhirnya saya dingin. Pas saya ke situ, saya penasaran. Rambutnya gak karuan Pak. Kalau Bapak bisa lihat mungkin kayak apalah yang namanya. Saya penasaran, saya udah nekat. Kata bahasa Sunda ya, kop pada kop maung kop curi kop naon wae bis pasrah. Saya udah pasrah gitu. Soalnya udah tekad saya udah bulat. Tujuan saya ke gunung. Pas saya samperin, mau saya pegang gini, nggak jadi. Hawanya panas Pak. Apa ini kata saya. Pas saya tendang aja gitu kan. Dari itunya saya, saking nekat-nekatnya saya. Nah, terus pas saya ke kanan, posisi kanan, pengen ditengok kayak apa sih wujud mukanya. Mau cantik apa jelek apa gimana. Saya tengok ke sini, melengos ke kiri dianya. Waduh, gila ini. Makhluk apaan kata saya. Belum surti bahwa dia itu yang namanya kuntilanak mungkin ya.
apakah orang gila apakah gimana, soalnya ininya masih banyak sebut kain bukan kain itu mah. Kayak apa ya, kain kapan dah bukan kayaknya. Iya. Bukan kain kayaknya itu, Warnanya gimana? warnanya kayak banyak itu aja lah, tanah Lusuh kali. Ya? lusuh banget, baunya minta ampun Pak, bau banget. Kata saya, ini mah ini Pak mau dipegang juga panas. Akhirnya saya memberanikan diri. Nah disitulah ada keberanian diri. Saya baca doa dari Al-Jabar ya, perguruan Al-Jabar, baca doa itu gitu. Akhirnya dia mulai gini, mungkin panas mungkin apa, mulai gini, belum menengok saya baca ayat kursi, terus baca dari perguruan itu saya baca gini, rambutnya dipegang kepalanya, nggak panas, nggak berasa panas. Pas saya sia gening go halangan paniatan aing gitu kan. Ternyata iya meureun disebutna Kunti, mukanya jelek banget Pak, matanya ke dalam hitam, pokoknya ininya kayak tahu entog. Iya. Tak kayak entog aja gini ininya tah, mukanya ini agak monyos ke depan, ininya tuh serem banget, ada taring-taringnya. Ketawa pun serem. Ternyata iya meureun disebutna Kunti, mukanya jelek banget Pak, matanya ke dalam hitam, ketawa pun serem. Dia nggak ngomong, kayaknya kalau ketawa dia cuma gitu aja ya mukanya. Ternyata kamu jelek banget kata saya. Ngapain? Saya nggak akan takut sama kamu. Kalau berani, ayo kita duel, kita adu ilmu di sini. Pas saya mau dijambak, kan menurut sejarah ada pengetahuan kalau ketemu bangsa yang gitu ya, bangsa kuntilanak, jambak rambutnya itu bisa dijadikan pusaka katanya. Pas saya mau gini dia terbang Pak, terbang ke arah Citanduy, terbang ke semak-semak. Goblok kata saya, goblok kamu nggak punya nyali sama saya, kamu mau halangin niat saya ya. Ke gunung itu, ke tempat Karomo itu. Goblok sih. Ku aing ditungguan di gunung. Ku aing di gunung. Mun saya kawani gitu kan. Akhirnya saya ke gunung tinggal beberapa puluh meter lagi. Akhirnya saya lanjutin ke gunung. Akhirnya pas itu kan ada tangga-tangga. Saya buka sandal. Saya sampurasun ke sana sambil baca-baca. Ya izinlah ke makhluk-makhluk di situ. Dengan mendoakan, ke tengah-tengah buka sandal, saya ingin menyatu dengan bumi kan gitu. Buka sandal, masuk ke tempat Karomah, ya naik. Pas itu kan ada saung, banyak makam di situ. Ada penerangan nggak yang Kang Yadi bawa nggak waktu itu? Ada, cuma bawa korek aja, buat apa, penerangan, takutnya ada apa-apa gitu. Di zaman dulu kan belum terkenal bangsa baterai betul senter, nggak sekarang. Nah setelah masuk situ, saya langsung kan di situ udah ada tempat airnya. Saya ngambil wudhu di situ. Suasana mulai berasa banget di situ, mencekamnya. Yang namanya Gunung Ranji kan ada saung sebesar ginilah saungnya. Di dalam itu ada beberapa makam, di luarnya, di dalam cuma ada satu makam. Mungkin itu yang paling dituakan di situ. Saya masuk ke sana, saya melakukan ritual pemanggilan yang gitulah, yang di sana mendoakan. Saya bukan memanggil yang udah meninggal kan, mendoakan yang udah meninggal. Terus saya memanggil bangsa jin-jin yang di sana, makhluk asal di sana supaya hadir.
Nah setelah saya melakukan ritual tertentu ya mulai meditasi sambil mengosongkan 9 lubang kan gitu. Ini kosongkan mata, kedua mata kosongkan, kedua telinga kosongkan, kedua penciuman kosongkan. Tinggal ini yang dibuka, baca-baca, otak sama hati satukan. Disinilah Allah gitu kan, dengan asma Allah. Nah di situ, nah terus saya itu langsung penglihatan mulai gelap, pendengaran mulai nggak mendengar, kayak dengung, udah nggak kedengeran apa-apa. Nah di situ pikiran masih masih pikiran sama ini masih bercengkrama. Tadi belum saya nyatu ya, belum menyatu, masih teringat di perjalanan, teringat sebelum saya ke sini kemana, ini pikiran sama ini masih mungkin masih berinteraksi. Ini udah dengan. Nah setelah itu udah menyatu, akhirnya les, mungkin entah kemana saya itu. Nah disitulah Pak datang makhluk, mungkin yang dinamakan apakah bangsa jin, apakah dari kalangan leluhur, apakah dari kalangan siapa aja lah. Yang penting tadinya juga nggak ada, tapi sekarang itu ada. Kan ada pagar gini, dia munculnya dari luar ke pagar. Assalamualaikum, kata makhluk itu. Pakai ikat serba putih, jubah putih, pakai tasbih juga. Waalaikumsalam, kata dia. Nepangkeun ya, mengenalkan saya penghuni di sini, kata makhluk itu. Cuma dia nggak ngasih nama, cuma mengenalkan aja gitu. Saya makhluk yang di sini. Saya terus mencari siapakah dia. Nyampe sekarang nggak dikasih tahu sama orang-orang di sana juga ya, sama juru kunci juga nggak dikasih tahu. Nah setelah itu dia nanya ke saya, mau apa ke sini? Malam-malam gini mau apa kamu ke sini? Akhirnya saya jawab, saya mau mencari jati diri saya, kata saya. Siapakah saya? Apakah saya mau jadi apa ke depannya gitu. Intinya saya mau menenangkan diri di sini. Terus dia juga, mau berapa hari kamu di sini, kata dia tuh. Saya rencana 3 hari 3 malam. Mulai malam ini, malam Rabu Pon, Kamis Wage, Jumat Kliwon di sini. Oke, silahkan. Bawa apa kamu ke sini? Ya saya bawa ini seluruh badan saya ke sini. Nggak bawa apa-apa. Paling itu untuk sembahyang, kata saya. Sama itu kayak manusia aja Pak gitu. Cuma dia sosoknya berwibawa banget Pak. Ininya kan jenggotnya panjang juga. Nah saya dibekalin di situ sama dia. Kalau mau ke sini, kalau mau di sini, kalau benar mau 3 hari 3 malam, bacakanlah ini, doa ini. Itu semua ada di Al-Quran itu. Tapi yang ringkas-ringkas, surat pendek di situ, bacakan ini. Coba selama di sini bacakan itu terus, dan selamanya setelah buat dari sini juga bacakan ayat-ayat itu. Siap, insya Allah gitu kan. Insya Allah Abah, saya bilangnya Abah, panggilnya Abah. Siap, insya Allah Abah gitu. Nah dia mundurnya juga, menghilangnya juga nggak balik kanan, mundur. Saya pamit, selamat ya, semoga apa yang kamu cita-citakan bisa terlaksana dengan kamu di sini. Mundur. Itu mundurnya terlihat jalan atau gini, jadi nggak jalan, kayak terbang gitu. Kayak terbang gitu. Ke sebelah mana ya? Ke sebelah barat. Terbang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih terngiang-ngiang sampai sekarang juga. Siapakah dia itu? Mungkin yang dinamakan yang sirna putih mungkin di sana. Kan di sana juga ada namanya Cibodas. Kampung Cibodas di situ. Cibodas atas, Cibodas bawah di sana. Cibodas Tengah, Cibodas Lebak gitu. Nah, di situ
Nah pas hari itu saya belum ada apa, cuma ketemu sosok itu. Nah mulai mungkin sekitaran jam 12 malam 12, nah mulai godaan mulai datang Pak. Mulai godaan datang. Wah ini saya lagi gini, lagi meditasi baca asma Allah kata saya. Kok kenapa ada yang gangguin terus kata saya. Apakah yang tadi saya tantangin gitu. Mulai Pak angin kan itu di gunung, angin gede banget, kencang banget, dingin, suhu badan saya dingin. Apakah ini yang lagi ini ke saya? Jadi mengganggu terus konsentrasi. saya. Ya. Akhirnya di situ saya nggak benar-benar konsentrasi, saya keluar ruangan, dicari dikelilingin itu saung yang namanya saung. Siapa sih, makhluk apa sih? Saya sampai teriak-teriak nantangin. Kalau berani kamu wujudkan kamu kata saya. Jangan cuma suara-suara, saya nggak takut. Percuma kamu dengan suara-suara, saya nggak takut. Coba kamu wujudkan. Kalau nggak mau saya bakar gitu kan. Tantangin terus sama saya. Nggak muncul, masuk ke dalam. Yang datang suara cekikik. Itu saya ngeri banget. Nah itu wujud yang datang ternyata ketawa-ketawa gitu. Ketawa-ketawa. Pasti nih. Tuh saya merinding lagi. Pinggirin kan ini bilik ya. Bilik saung. Kan saya sambil ke sebelah barat sambil meditasi. Ini ide makom gitu. Gini di luar. Nah di situ saya benar-benar terkejut. Saya nyampe gini kan. Astagfirullahaladzim, kop sia kata saya. Nyingsinan we aing goblok teh sia, lain ngawujud atuh goblok gitu kan. Ya maaf ya agak gitu. Iya. Goblok teh sia. Saya keluar lagi, dicari lagi enggak ada. Dasar sia aja teh. Enggak ada keberanian lah lawan saya, cuma suara-suara. Coba wujud, kalau wujud kan bisa saya ajak berantem gitu kan. Berarti dia lah, kamu itu ilmunya lah belum seberapa dengan saya. Kalau benar kamu sakti, wujudkan dirimu, digituin sama saya. Kalau benar-benar sakti berarti kamu itu takut sama saya. Emang saya mau takut sama suara-suara kamu, digituin. Nah udah dari situ nggak ada lagi. Nah pas saya gini itu mau Pak, yang namanya apa tuh suara harimau, auman harimau, kata yang udah di situ itu harimau itu segede kebo katanya, itu bisa nembus ke saung. Besar dong ya. Besar ya, Gede nembus kebo. ke saung gitunya. Jadi saungnya nggak rusak, bisa nembus ke saung. Kan itu makhluk gaib. Tapi nggak ada kerusakan. Nggak ada kerusakan. Nah orang lain itu udah kabur, baru juga 1 jam di sana, udah kabur. Kalau saya mah tantangin juga, jangan cuma suara, saya juga punya harimau kayak kamu. Kalau berani sok berantem sama harimau punya saya, digituin. Itu mah Pak, saya langsung pasang kuda-kuda itu pas lagi gini, langsung saya meloncat ayo kamu masuk, digituin. Kalau berani kamu masuk sini, jin apa sih kamu, makhluk seperti apa sih kamu, digituin sama saya. Akhirnya dia nggak ada lagi, Langsung hilang, kalah kata saya. Nah setelah itu akhirnya malam itu berarti malam Rabu ya. Malam Rabu, malam pertama saya di situ. Sosok macan nggak ada, udah menghilang lah. Nyampe pagi saya sembahyang subuh, terus siangnya biasa saya aktivitas di situ, bersih makom, bersih. Ternyata di sini banyak yang aneh kata saya, banyak yang aneh di situ. Ternyata kan katanya ini ada pengurusnya, ada juru kuncinya. Tapi kan saya lihat juru kuncinya kan udah ibu-ibu sepuh, ibu Haji Ecin. Kesana juga saya kekuncian dulu, izin kekuncian. Flashback lagi ya Pak ke belakangnya, tadi nggak diceritakan sama saya. Sebelum ke situ saya kan ke kuncian dulu. Jadi kata ibu kuncian itu, sebelum saya ke rumahnya, si pusaka kuncian itu taring harimau itu,
kata yang dari sana, pada petak. Ada siapa mau ke sini? Kata Kuncen. Biasanya kalau orang lain mau ke sini nggak seperti itu. Diam aja itu pusaka. Kok pas saya ke sana mah petak jadi terbang itu Kuncen, apa? Taring harimau itu. Pusakanya dia yang dari Gunung Ranji. Pas saya ke sana, pantesan Ujang. Pantesan Ujang. Ieu mah beda tinu lain cenah. Beda dari yang lain. Ujang ke sini. Kok tiasa kitu Ibu? Ya lain lah. Yang lain mah paling berapa orang ke sana? Ujang mah kan sendirian Ujang ke sini. Berani baru pertama seumur Ibu jadi juru kunci di situ, baru pertama ini yang berani sendirian. 3 hari lagi katanya. Kata juru kunci itu. Saya izin ke kunjanya, silahkan sama kunci diantar dulu. Pas itunya. Pas hari Rabu maghrib diantarin, mau apa sini, mau puasa kata saya. Puasa apa? Ya puasa inilah, puasa 3 harian kata saya. Puasa Pon Wage Kliwon. Tapi ini puasa ya puasa, udah puasa kata saya dari kan saya malam Rebo Bu kesininya. Saya minta sama Ibu, saya minta izin ke sini pangrekeskeun kalau bahasa Sunda. Pangrekeskeun pangbukakeun pintu gaib ku Ibu dikitukeun saya. Ya mohon itu atas udah tanggung jawab saya sebagai juru kunci kata Ibu Haji itu. Ya akhirnya dia bukakan, saya melakukan kamit izin sama yang di makam-makam itu kan, yang ada 7 makam di situ. Setahu saya di situ orang-orang. Nah nanti di sini bakal ada anu pasti sama saya sama Ujang mah pasti bakal ketemu sosok-sosok ini tuh bukan saung. Ya tahu Bu, ini bukan saung. Malam juga udah gak ada gambaran kata saya. Cuma saya belum masuk ke wilayah itu. Baru dari luaran saya lihatnya gitu kan. Lagi meditasi gitu. Oh berarti Ujang udah diperlihatkan gambaran di sini seperti apa. Alhamdulillah udah Bu Haji. Nah di situ pas malam Kamis ya Pak. Nah di situ pas malam Kamis itu tiba-tiba ada rombongan yang datang ke situ. Kok saya kaget. Kok ada rombongan siapa? Ternyata ada tetangga yang dari sini. Yang dari Jarang juga, yang dari Jawa juga ada. Yang di mana-mana juga ada di sana. Ke sana pada Jaroh Gunung Ranji. Kata saya, alhamdulillah ada kawan kata saya. Iya. Saya nggak terlalu kesepian lah di sini. Walaupun acara saya terganggu. Ya akhirnya berdoa bersama di sana, sholat bersama, istighosah bersama di sana, sambil kirim-kirimlah tawasulan ke almarhumah yang ada di sana. Dan yang kan banyak makam juga makam yang nggak terurus di sana, di bawah-bawah ada makam-makam keluarga sekeseler dulu mungkin yang di sana. Akhirnya saya berbincang-bincang di sana. Oh ini Kang Yadi ya? Ya iya Pak. Tetanggaan ya iya beda RT kata saya kan. Bapak di situ. Kok Kang Yadi ke sini? Ya iya Pak. Kok Bapak juga di sini? Saya juga kaget. Kirain siapa? Iyalah kita sama-sama. Dia nanya, ketemu apa aja di sini malam tadi? Bilangin saya gitu. Saya ketemu yang suara-suara cikiki-cikiki, ketemu suara macan kata saya. Nah kalau yang di bawah apa saya ketemu mungkin itu yang namanya kuntilanak kata saya. Jadi sama Kang Yadi juga memperlihatkan wujudnya. Iya kata saya, kata dia ya iya emang itu penunggu jalan situ, sengaja dia mah suka menggoda biar nggak jadi kesini. Oh pantesan saya tantangin Pak, tantangin berantem kata Pak Ajengan itu kan orang sini. Padahal makanya itu aja rambutnya diambil, ya dipegangin walaupun dia terbang kemana aja, pegangin terus. Kan saya mau malam tuh mau saya pegangin cuma keburu lepas. Karena apa ya licin banget. Harusnya kata kakek saya dulu megangnya jangan di bawah. Kan mau megang sini kan licin.
Nah harus langsung ke sama leher belakang, langsung gini, ininya diputar-putar ke tangan rambutnya, jadi nggak bakalan lepas. Jadi ini sama ketek di gini katanya, dia nggak bakalan lepas. Nanti juga taluk sendiri katanya. Kata si Kuntinya itu nanti juga jadi cantik nantinya. Lah nggak mau Pak, saya udah tahu wujud aslinya seperti apa Kunti goblok, kata saya digituin. Kirain yang namanya Kunti itu gelis, pada dina film-film gelis kuntilanak itu kan. Ternyata goreng patut Pak, jelek banget kata saya, bau lagi kata saya digituin. Oh ya bagus lah kalau udah ketemu itu mah. Terus Kang Yadi mau berapa hari di sini? Rencananya nyampe Jumat Pak digituin. Bapak nyampe jam 12 juga udah pulang Bapak mah. Ya syukur tuh, saya sendiri lagi atuh Pak di sini. Ya iya wayahnya katanya. Nah akhirnya banyak bercengkrama di sini, masalah yang gitulah, nggak kebahas yang serem-serem. Akhirnya mereka pulang, saya sendiri lagi. Nah di situ suasana mulai mencekam lagi Pak. Di sini mulai tegang lagi karena yang tadinya rame nggak ada, langsung cep. Kayak di kuburan, emang di kuburan. Ya. Cempling banget, aduh mencekam lagi. Nah di situ mulai manusiawi saya timbul, rasa takut saya timbul di situ. Soalnya tadinya rame. Waduh, saya pulang aja gitu sekarang. Udah maju mundur, kabur apa gimana? Saya udah beresin, saya sarung sajadah udah saya beresin, diikat sama sarung sajadah situ. Tapi saya ingat deh, ketekad saya ingat lagi, kayak heulaanan ya di kudu mundur di pakalangan gitu kan. Kudu harus mundur dari pertempuran. Bukannya yadi kalau gitu mah gitu. Saya semangat lagi lah, nyemangatinnya saya meditasi lagi. Itu mah Pak, pas meditasi yang saya takut ini kan geli sama yang namanya apa ya, kaki 1000 tinggi. Itu yang dibayang-bayang lagi gini saya meditasi, yang kebayang itu banyak yang namanya kaki 1000 tinggi. Pas saya buka mata nggak ada, saya berasa di sini renyem tuh pas saya sila, nggak ada, merem lagi banyak di makam itu. Pas saya astagfirullahaladzim, ya Allah godaan macam-macam wae kan kuring deh aja ka dia teh yang menghilangkan nukarar itulah, menghilangkan kewas-wasan yang apa siapa saya sebenarnya gitu. Nah itu hilang, mungkin ada sekitaran jam 2an segini. Di situ tes mulai nggak ada suara apa-apa, yang dikir juga nggak ada kan, hewan itu dikir semua kan. Ini kan lagi pada dikir nih hewan-hewan, cep itu menjemping ada yang dikir. Penasaran saya Pak, kan kayak gini ya, ada kayu kalau disaung apa sih namanya tuh, palang kayu itu bukan jure apa ya, untuk nahan itu ya, nahan itu kan di atas saya ini makam itu kayu pas atas tak kayak gini. Kayak gini sila. Penasaran ini baunya bau apa gini saya. Bau apa tuh? Bau hangru. Bau anyir-anyir gitu. Bau bangke lagi. Yang tadinya gua nggak ada kan. Terus ada wangi-wangi minyak apalah. Entah minyak putih duyung entah apa. Penasaran mau nengok ke atas, berat banget Pak. Nggak bisa, paling saya kesini juga berat, takut ada pinggir di sini, takut ada pinggir di depan mah udah ini kuburan, takut yang dari kuburan muncul gitu kan, bangkit. Bangsa jin yang goda saya pas saya ke ini, penasaran pengen lihat gini,
Astagfirullahaladzim kata saya tuh. Nyingsinan aing ke lumaku HDG sia datang we goblok jatuh. Turun goblok sia teh. Goblok aing kagok kepalang aing modar-modar ku sia teh. Sia aing nu modar gitu kan. Aing teh sieun ku sia turun goblok gitu kan. Saya mah langsung berdiri aja nantangin yang di atas pocong. Ternyata saya itu mau dijodohkan dengan putri beliau itu. Mau ditikahkan. Waduh, saya yang namanya Yadi Pak. Lihat cewek cantik mah tuh. Usia 20 tahun ya. 20 tahun siapa yang gak kegoda. Kata dia, kalau kamu bisa memuaskan saya juga akan membalas kamu. Saya tantang. Pengen berapa waktu, pengen berapa jam saya memuaskan kamu.